Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di pelajaran bahasa Inggris. Hari ini Rabu 10 Februari 2021. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mulai pelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay, how are you today? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitar yang kalian cintai. Tetap jaga kesehatan meskipun di rumah, tapi harus tetap sehat dan jangan lupa belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Today we are going to learn about English. Our material today is about article. What is the meaning of article? Artikel adalah kata yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya agar kalimat tersebut memiliki makna yang sempurna. Ada 3 artikel yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama yang kedua an, dan yang ketiga the. Dan juga akan kita bahas tentang singular dan juga plural. Apa itu artikel? Sederhananya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita mengenal adanya kata sandang. Nah, artikel kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah artikel. Digunakan untuk menyambung antara satu subjek dengan objek, antara satu subjek dengan subjek yang lainnya, atau antara satu kata dengan kata yang lainnya, supaya menjadi suatu kesatuan kalimat yang utuh yang memiliki makna yang sempurna. Ada 3 jenis artikel. Article is divided into 3 categories. The first is the second is an, dan the third is the. Kapan kita gunakan kapan kita gunakan an, dan kapan kita gunakan the. Next. Nah, ada 2 jenis artikel ya. Yang pertama ada dan juga an. Simpelnya saja ya. Itu digunakan jika kata setelahnya berawalan huruf selain a, i, u, e, o. Dan kapan kita gunakan an? An ini kita gunakan jika kalimat setelahnya adalah berawalan a, i, u, e, o, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai huruf konsonan. Maka jika huruf katanya berawalan huruf konsonan, maka kita awali dengan an. Jika katanya adalah tidak berawalan huruf konsonan, maka kita gunakan e. Contoh, dan juga e dan an tersebut bisa diartikan sebagai seorang, seekor, ataupun sebuah. Contoh di samping kanannya ada a house, artinya sebuah rumah. An egg, sebutir telur. Nah, kenapa kita gunakan di dalam house? Karena house itu berawalan huruf bukan konsonan. Tapi jika hurufnya adalah huruf konsonan, maka kita gunakan an. Contohnya egg itu telur ya. Nah, kita gunakan an, tidak gunakan Kenapa? Karena egg itu berawalan e. Maka jika berawalan a, i, u, e, o, itu kita gunakan an. Contoh lain, a school, sebuah sekolah. A student, a chair, a vase, a glass, a ruler. Yang berawalan an, contohnya an egg, an umbrella, an invitation, an envelope, an eagle, an elephant, an actor. Itu karena berawalan a, i, u, e, o. Next. Contoh lain, saya mempunyai tas baru. Saya bahasa Inggrisnya I. Mempunyai bahasa Inggrisnya have or has. Tas bahasa Inggrisnya bag. Baru bahasa Inggrisnya new. I have new bag. Ini kalimat yang bagus.
Tapi akan lebih baik jika di sana disisipi oleh artikel. Apa artikel yang tepat karena sebelum new bag ini? Atau an? Kenapa Karena ini adalah huruf N. Ini diawali oleh huruf N ya. Maka kita gunakan artikelnya adalah I have a new bag. Selanjutnya, ibu membeli telur di pasar. Ibuku membeli telur di pasar. Ibuku, my mother, buys telur, egg. Nah, antara buy dan egg ini ya, ini karena berawalan maka artikel yang tepat di sini adalah an. My mother buys an egg in the market. Ibuku membeli telur di pasar. Tuh, paham ya perbedaan kapan kita gunakan dan kapan kita gunakan an. Selanjutnya, contoh selanjutnya, saya mempunyai sebuah buku. Bahasa Inggrisnya I have a book. Kenapa kita gunakan karena book berawalan B, maka kita gunakan E. Satunya lagi, saya mempunyai sebuah apel. I have an apple. Kenapa pakai an? Karena apple berawalan huruf konsonan A. Ini tentang membaca unik ya. Sebagai seorang generasi muda milenial, kalian sebagai siswa dan siswi harus rajin-rajin membaca. Ada fakta yang sangat mengenaskan tentang membaca, bahwasannya generasi muda Indonesia ya, ini minat baca di Indonesia adalah nomor ke-60 dari 64 negara. Dari 61 negara, posisi minat baca Indonesia berada di urutan paling bawah, yaitu urutan ke-60. Nomor 1 ada Finlandia. Finlandia itu suatu negara yang memiliki kurikulum pendidikan yang sangat bagus. Akhirnya menimbulkan warga negaranya rajin dan juga gemar membaca. Sementara Indonesia berada di posisi 60 peringkatnya untuk minat membaca. Makanya sebagai generasi muda, kalian harus rajin-rajin membaca, karena membaca itu adalah pintu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak kita ketahui. Baca buku atau baca ilmu-ilmu dari HP-nya, dari gadgetnya. Jangan digunakan main game terus, dari pagi sampai sore sampai malam game terus. Ada waktunya, bukan tidak boleh, tetapi ada waktunya. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Waktu yang dihabiskan dalam seminggu 6 jam untuk membaca, ini berdasarkan survei ya. 21 jam bermain handphone, sisanya nonton TV, tidur. Maka sebagai generasi muda, kalian harus rajin baca buku ya. Ini ada quotes dari Margaret Fuller. Today a reader, tomorrow a leader. Hari ini seorang pembaca, kelak akan menjadi seorang pemimpin. Today a reader, tomorrow a leader. Ini ada huruf artikel juga ya di sini. Kenapa pakai karena awalnya R. A reader, pembaca. A leader, pemimpin. Membaca itu ibarat menambang, semakin dalam semakin banyak hal berharga yang didapati. Semangat membacanya ya. Nah, itu tentang artikel, udah ya, paham tentang penggunaan dan juga penggunaan an. Yang selanjutnya ada singular dan juga plural. Ini dalam kata benda bahasa Inggris ada kata benda singular, ada kata benda singular, plural, maaf. Apa itu kata benda singular? Singular noun adalah kata benda yang memiliki makna tunggal atau satu. Contoh, a book, an eraser, one board.
itu singular noun ya, jadi kata benda yang menunjukkan makna satu. Contoh buku satu, a book. Penghapus satu, an eraser. Penggaris ya, penghapus. One board, satu papan tulis, one board. Itu singular. Mana yang bentuk tunggalnya yaitu book, eraser, board. Yang selanjutnya ada plural noun. Plural noun adalah kata benda yang memiliki makna banyak atau jamak atau lebih dari satu. Meskipun dua itu masuknya sudah plural. Contohnya 2 bags, 7 pens, some watches, dan lain-lain. Nah, maka kalau untuk kata benda yang plural ini biasanya diakhiri s karena lebih dari 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Contoh, ini apa? Pensil. Bahasa Inggrisnya a pencil. Kalau pensilnya ada 3 pencils ya, menggunakan huruf S. Three pencils. Nah, kalau satu pensilnya a pencil, kalau pensilnya lebih dari 1, 3 pencils. Ditambah akhiran S. Apakah semuanya berakhiran S? Ya, ada yang berakhiran S, ada yang harus ditambah ES kalau menunjukkan jumlah banyak. Itu namanya regular noun. Nah, namun untuk benda-benda berakhiran huruf seperti CH, S, SS, SHO, Y, dan lain-lain itu biasanya diakhiri oleh ES. Bukan S saja tapi E-nya juga ada. Contoh, ini kamus ya. Kamus bahasa Inggrisnya adalah dictionary. Satu kamus itu a dictionary. Kalau kamusnya ada 6 itu banyak ya. Dictionaries berakhiran ES dan Y-nya, ini huruf Y diganti dengan I. Jadi dictionaries. Atau study, belajar, studies ya, jadi studies. Ada juga yang tidak ditambahi akhiran apapun meskipun menunjukkan jumlah banyak. Jadi ada yang bisa ditambah akhiran S, ada yang bisa ditambah akhiran ES, ada juga yang tidak perlu ditambah akhiran apapun tapi tetap memiliki makna banyak. Contohnya yaitu child. Child itu anak-anak ya, satu anak. Tapi kalau banyak anak-anak, children, itu tidak jadi childish atau ditambah s, childs, tapi jamaknya, makna banyaknya yaitu jadi children. Kalau child satu anak, kalau children banyak anak-anak. Terus mouse, apa itu mouse? Tikus ya, satu ekor tikus, a mouse. Kalau banyak tikus, a mice. Jadi mice ya, nggak jadi mouses tapi mice. Itu irregular noun ya, tentang singular dan juga plural. Kalau singular tadi adalah kata benda yang memiliki makna satu. Kalau bendanya lebih dari satu maka diakhiri S atau diakhiri ES. Apa saja yang ditambah ES yaitu yang berakhiran CH dan lain-lain tadi ya sudah. Nah, demikian materi bahasa Inggris hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita untuk semakin semangat belajar bahasa Inggris. Manfaat belajar bahasa Inggris. Apa manfaatnya belajar bahasa Inggris? Dengan bahasa Inggris mungkin suatu waktu kalian akan menjadi seorang siswa yang belajar di luar negeri, siapa tahu. Atau kita ketemu dengan bule, atau kita ketemu dengan orang yang berbahasa Inggris,
atau kita melakukan video conference dalam bahasa Inggris. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat, belajar bahasa Inggris. Begitu ya. Demikian materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tugasnya silahkan dicatat di buku catatannya masing-masing ya. Untuk materi hari ini, latihannya insya Allah minggu depan. Tugas hari ini hanya mencatat saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.